Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sini dari kelompok 4, tugas besar pengadaan barang dan jasa bakal mempresentasikan hasil dari project based learning kami di sini sebagai tim dari supplier. Next. Baik, di sini untuk studi kasus yang kita kerjakan itu terkait kajian carbon capture berbasis nature based adaptation dengan studi kasus dari perusahaan kami yaitu PT Solusi Energi Lingkungan. Selanjutnya di sini kami beranggotakan tim supplier saya ada 4, yaitu ada Mevitri Vali Putri, ada Erina Permata Nugraini, ada Jamaluddin, dan ada saya sendiri Ari Katana. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang bakalan kami bahas. Yang pertama itu terkait pemahaman terhadap pekerjaan dan scope of work. Terus yang kedua ada metodologi pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga itu list of expert-nya dari posisi, peran, kualifikasi, dan management-nya. Terus yang keempat ada struktur anggaran, selanjutnya ada kompetensi sehat antar supplier, yang keenam ada kejelasan hak dan dokumen pemilihan, yang ketujuh ada tantangan utama sebagai supplier konsultasi, dan yang terakhir itu analisis manajemen proyek terkait trade-off antara result time dan finansialnya. Oke, yang pertama itu terkait usulan teknis dan struktur biaya. Terkait pemahaman terhadap pekerjaan dan juga scope of work-nya di sini. Untuk pemahaman pekerjaannya itu ada pengadaan jasa kajian carbon capture berbasis nature based adaptation atau NBA. Lokasi kekajiannya kurang lebih 10 hektar di sekitar PLTD Nusantara 3. Untuk durasi pelaksanaannya selama 60 hari kalender atau 2 bulan. Scope of work-nya di sini ada studi literatur dan regulasi, ada survei lapangan, vegetasi, tanah, air, dan iklim mikro. Terus ada analisis potensi serapan karbon, baseline dan skenario-nya. Terus ada analisis kesesuaian vegetasi, analisis ekonomi dan lingkungan, penyusunan laporan, pendahuluan, antara, dan akhir. Untuk metodologi pelaksanaan pekerjaannya, pendekatan metodologinya kita memakai evidence based dan berbasis data lapangan. Dan juga ada analisis kuantitatif potensi serapan karbon, terus ada skenario penguatan vegetasi berbasis NBA. Untuk tahapan kerjanya, yang pertama itu ada persiapan dan RKK, terus yang kedua ada survei lapangan, yang ketiga ada analisis teknis, yang keempat analisis ekonomi dan lingkungan, dan yang terakhir itu adalah pelaporan bertahap, dilengkapi dengan QA atau QC dan pengendalian perubahan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh tim multidisiplin dengan struktur organisasi yang jelas. Tim leader berperan sebagai pengendali mutu dan penanggung jawab utama proyek. Ahli teknik berproses bertanggung jawab pada analisis teknis carbon capture dan penyusunan skenario implementasi. Ahli teknik lingkungan berperan dalam pelaksanaan survei lapangan, analisis vegetasi, serta penyusunan mitigasi risiko lingkungan. Analis teknik bertanggung jawab pada analisis biaya, manfaat, kelayakan ekonomi. Selain itu didukung oleh tenaga pendukung seperti enumerator dan admin proyek untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Ini merupakan struktur anggaran yang disusun secara rinci dan realistis, terdiri atas biaya langsung personel dan biaya langsung non personel. Biaya personel mencakup tenaga ahli profesional, subprofesional, dan tenaga pendukung. Sementara biaya non personel meliputi biaya operasional kantor, perjalanan dinas, dan survei lapangan. Biaya pelaporan serta ATK dan peralatan lapangan. Total anggaran pekerjaan sebesar Rp374.500.000, termasuk PPN 10%, yang mencerminkan proporsi wajar antara kualitas tenaga ahli dan kebutuhan operasional proyek. Selanjutnya yaitu bagian B, indikator pengadaan.
pengadaan publik POV-nya berdasarkan supplier konsultasi. Yang pertama itu ada tentang kompetensi sehat antar supplier. Di sini dari perspektif supplier konsultasi, proses pengadaan ini mencerminkan kompetensi yang relatif sehat karena persyaratan yang ditetapkan itu tidak bersifat diskriminatif dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Kualifikasi tenaga ahli, pengalaman perusahaan, serta metodologi yang diminta itu selaras dengan ruang lingkup kajiannya, sehingga supplier bersaing berdasarkan kapasitas teknis dan profesionalisme. Penilaian yang tidak hanya berfokus pada harga, mendorong supplier untuk menyusun penawaran yang berkualitas, baik dari sisi pendekatan teknis maupun pengelolaan proyek. Dengan demikian, kompetensi yang terjadi itu tidak bersifat perang harga, tetapi lebih pada adu kualitas dan kredibilitas yang pada akhirnya itu menguntungkan pemberi tugas. Selanjutnya itu ada kejelasan KAK. Kejelasan KAK dan dokumen pemilihan. Kejelasan kerangka acuan kerja dan dokumen pemilihan itu memberikan kepastian bagi supplier dalam memahami ekspektasi pemberi tugas, ruang lingkup pekerjaan, tahapan pelaksanaan, output yang harus diserahkan, serta jadwal dan struktur organisasi itu dijelaskan secara rinci. Hal ini tuh memudahkan supplier dalam menyusun metodologi, alokasi sumber daya, serta estimasi biaya yang realistis. Dari sisi pelaksanaan, kejelasan dokumen juga berfungsi sebagai alat pengendali proyek karena setiap perubahan ruang lingkup itu dapat diidentifikasi dan dikelola secara terukur. Dengan demikian, risiko miskomunikasi, perubahan tidak terkendali, dan konflik selama proyek itu dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya untuk lesson learned untuk simulasi sebagai supplier konsultasi, yang pertama itu ada beberapa tantangan utama yang dihadapi sebagai supplier konsultasi, antara lain keterbatasan data awal dari pemberi tugas, lalu ada potensi perubahan kebutuhan di tengah pelaksanaan proyek, lalu ada ketergantungan pada kondisi lapangan seperti cuaca dan akses lokasi. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan juga menuntut efisiensi kerja dan koordinasi tim yang baik. Selanjutnya, untuk analisis dari manajemen proyek, dalam pelaksanaan proyek konsultasi itu selalu terdapat trade-off antara hasil, waktu, dan biaya. Kualitas hasil harus tetap dijaga agar rekomendasi yang dihasilkan itu akurat dan implementatif, dan juga di sisi lain jadwal yang terbatas menuntut prioritasi aktivitas, sementara anggaran yang terbatas itu juga mampu untuk membatasi jumlah personil dan durasi survei. Oleh karena itu, manajemen proyek ini dilakukan melalui pembobotan pekerjaan, penugasan personil berbasis fase, serta penerapan QA ataupun QC agar keseimbangan antara mutu, waktu, dan biaya tetap terjaga. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari project based learning kami. Apabila ada kesalahan maupun kami mohon maaf. Mungkin saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya yang lain mengucapkan terima kasih. Terima kasih.